Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi meskipun tetap virtual ya. Dan semoga kita bisa bertemu secara langsung tatap muka dan keadaan kembali seperti semula lagi. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, bertemu lagi dengan saya Zahratul Mufidah dari program pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Malang. Di sini saya diberikan kesempatan lagi untuk memberikan penjelasan mengenai hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan juga mim sukun. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah pernah mendengar hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan juga mim sukun? Jika belum, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama ada hukum bacaan idhar. Apa sih hukum bacaan idhar itu? Idhar artinya jelas ya, teman-teman. Nah, hukum nun mati atau tanwin dibaca idhar apabila bertemu dengan salah satu huruf idhar. Huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah, ha, kho, ain, dan ghin. Nah, itu merupakan huruf bacaan idhar. Nah, cara membacanya gimana? Cara membacanya harus jelas. Harus jelas bacaan nun atau tanwinnya. Tidak boleh terpengaruh setelah huruf sesudahnya itu ya. Nah, contoh bacaannya seperti apa? Contoh bacaannya kullun amana. Itu merupakan contoh tanwin bertemu dengan hamzah. Terus yanhauna, nun sukun bertemu dengan ha. Yanhauna. Gitu. Min ilmin, jelaskan dan sukunnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu ada bacaan idgham. Di sini idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham biguna dan juga idgham bila guna. Nah, kita bahas yang idgham biguna terlebih dahulu. Yang dimaksud idgham biguna yaitu membunyikan non sukun atau tanwin dengan memasukkan pada huruf sesudahnya dengan dibacanya mendengung. Huruf idgham biguna ini ada 4, yaitu ya, nun, mem, waw, yang biasa disingkat yanmu. Nah, adapun contohnya seperti ini. May yaqulu, yaitu ada nun sukun bertemu dengan ya. Dua yaitu bacaan idgham bila guna. Nah, idgham bila guna ini ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgham bila guna. Huruf idgham bila guna di sini ada 2, yaitu lam dan ro. Cara membacanya yaitu memasukkan pada huruf sesudahnya dan dibaca tanpa mendengung. Jadi bacaan nun sukun atau tanwin ini hilang dan lebur dengan huruf sesudahnya dengan mentasydidkannya, yaitu contohnya seperti ini. Khairul laka. Nah, itu tanwin bertemu dengan lam. Mirrahiqin, itu nun sukun bertemu dengan ro. Dan yang ketiga ada hukum bacaan iqlab. Nah, hukum bacaan iqlab itu apa sih? Iqlab artinya menukar atau mengganti suatu huruf menjadi huruf lain yang berbeda dari huruf asalnya, yaitu menukarkan nun dengan mim. Dan cara membacanya itu mendengung, dengan mendengung. Oke, contohnya seperti alimum bidzati gitu. Ada nun sukun bertemu dengan ba. Bacaan ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan. Di sini ikhfa berarti pengungkapan huruf yang mati tersembunyi dari tasydid pada bacaan antara idhar dan idgham dengan mendengungkan huruf yang pertama. Huruf ikhfa di sini ada 15. Nah, atau bisa dinyanyikan seperti lagu Tola'al Badru. Lagu Tola'al Badru kan seperti ini ya. Tola'al badru alaina. Nah, itu bisa gini huruf ikhfa itu. Tasajjada zaza syasha
Nah, itu huruf-huruf ikhfa. Contohnya seperti ini. Unsurna. Nah, ini ada nun sukun bertemu dengan shad, didengungkan. Unsurna. Nah, itu tadi merupakan bacaan nun sukun atau tanwin. Jadi hukum bacaan nun sukun atau tanwin tadi ada 4: idhar, idgham, dan juga iqlab, dan juga ikhfa. Sekarang kita beralih ke hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun di sini ada 3, yaitu ikhfa syafawi, idgham mislan, dan yang terakhir ada idhar syafawi. Kita bahas yang ikhfa syafawi terlebih dahulu. Ikhfa syafawi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu dengan ba, yaitu cara membacanya dengan mendengungkan atau menambahkan gunnah dengan panjang 2-3 harokat. Seperti contoh, malahum bihi. Kemudian yang kedua ada idgham mislan, yaitu serupa artinya ketika ada mim sukun bertemu dengan mim. Cara membacanya dengan membaca mim disertai gunnah dengan panjang 2-3 harokat. Contohnya seperti ini. Wa khalaqalakum ma fil ard. Wa khalaqalakum ma fil ard. Gitu ya, panjang. Kemudian yang ketiga yaitu hukum bacaan idhar syafawi, yaitu ketika ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Berarti selain mim dan ba itu merupakan hukum bacaan idhar syafawi. Cara membacanya itu jelas, tanpa panjang 2-3 harokat. Contohnya, wahum dhalimun. Mim sukun bertemu dengan do. Kemudian ada lagi, fi amwalihim haqqu. Nah, mim sukun bertemu dengan ha tanpa dipanjangkan 2-3 harokat. Saya kira cukup sampai di sini saja penjelasan mengenai mim sukun dan juga nun sukun atau tanwin. Apabila ada salah kata atau kekeliruan ketika saya menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.